Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rita Aryani MM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zikirani dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 dengan NIM 182450008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tema prinsip-prinsip dasar pendidikan yang efektif. Apa sih prinsip-prinsip dasar pendidikan yang efektif? Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang efektif mengacu pada pedoman atau kaidah yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung perkembangan peserta didik secara maksimal. Pendidikan yang efektif melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, bukan hanya sekedar mendengarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, kerja kelompok, dan proyek. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah salah satu prinsip dasar dalam pendidikan yang efektif, yang menekankan bahwa siswa harus menjadi pusat dari proses pembelajaran. Yang pertama, ada fokus utama. Dalam pendekatan ini, peserta didik diutamakan sebagai individu yang aktif, dengan membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya sebagai penerima informasi dari guru. Yang kedua, manfaat. Ketika siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mereka lebih termotivasi dan memiliki kontrol atau pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, contoh implementasi. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan dunia nyata, seperti membuat penelitian atau produk yang melibatkan kontribusi, kreativitas, dan memecahkan masalah. Pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan adalah salah satu prinsip dasar pendidikan yang efektif yang menekankan pentingnya mengaitkan materi agar dengan kehidupan nyata siswa serta kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Pembelajaran yang relevan mengacu pada pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan siswa, serta memperhatikan tantangan dunia nyata dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu dan perkembangan yang ada di masyarakat atau di dunia profesional. Siswa dapat melihat hubungan langsung antara apa yang mereka pelajari dan kehidupan mereka. Yang pertama ada karakteristik materi yang diajarkan harus memiliki kaitan langsung dengan masalah atau situasi yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran harus memberi siswa kesempatan untuk memecahkan masalah nyata dan memenuhi aplikasi praktis dari pengetahuan yang mereka pelajari. Yang kedua, manfaat. Ketika siswa merasa bahwa pembelajaran berkaitan langsung dengan kehidupan mereka atau tujuan karir mereka, mereka lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar. Yang ketiga, contoh. Nah, contoh siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berkaitan dengan isu sosial, teknologi, atau masalah lingkungan. Misalnya, membuat kampanye untuk mengurangi sampah plastik atau merancang aplikasi berbasis teknologi untuk membantu masyarakat. Nah, yang slide berikutnya, pengembangan karakter. Pengembangan karakter adalah salah satu prinsip dasar dalam pendidikan yang efektif, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan nilai-nilai moral siswa yang kuat. Dalam prinsip ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang akan membangun siswa untuk menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan berempati. Pengembangan karakter dalam pendidikan mengacu pada usaha yang dilakukan untuk membentuk nilai-nilai positif pada siswa, seperti kejujuran, integritas, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, empati, dan kerjasama. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya cerdas dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kualitas kepribadian yang baik, yang akan membuat mereka dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang terakhir ada kesimpulan.
Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar pendidikan yang efektif berfokus pada perkembangan holistik peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai moral. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan dapat membentuk individu yang cerdas, kompeten, dan memiliki karakter yang baik setiap menghadapi tantangan masa depan. Sekian presentasi pada saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.